Edis mendorong tubuh kakaknya agar berhenti memeluknya. Sontak Reta terkejut dengan perlakuan Edis padanya. Ia kira Edis akan sangat senang ia kunjungi. Namun sepertinya hal itu sebaliknya. Kakak kemarin sudah membelikan tas yang kamu inginkan. Kamu pasti suka. Kakak juga membelikanmu beberapa pakaian. Reta dengan senang hati memperlihatkan paperback yang dibawanya untuk Edis. Edis terkejut saat kakaknya mengeluarkan sebuah tas bermerek Fossil yang selama ini ia inginkan. Harga yang ia tahu sekitar 4 jutaan. Belum lagi kakaknya membawakan beberapa lembar kaos bermerek ZA Asteris A yang sudah pasti harganya ratusan ribu. Pilihan kakak bagus, kan? Meskipun sudah cukup tua, tapi seleraku masih masuklah untuk anak muda. Reta tersenyum lebar. Ia yakin adiknya akan menyukai apa yang ia bawa. Reta membelikan barang-barang tersebut saat bersama Bara. Bara memintanya untuk membeli barang. Namun ia memilih untuk membelikan barang yang diinginkan adiknya. Dari mana kakak mendapatkan uang untuk membeli barang-barang ini? Senyuman di wajah Reta pudar kala melihat raut wajah Edis yang terlihat tidak kesal kepadanya. Tentu saja kakak menggunakan uang tabungan untuk membelikan barang kesukaanmu. Sekali-kali kakak ingin menyenangkanmu, ucapnya. Jangan bercanda. Edis menertawakan jawaban kakaknya seolah menunjukkan rasa tidak percaya. Untuk membayar kontrakan saja kakak kesulitan apalagi memikirkan membeli barang-barang mahal ini. Kamu jangan merendahkan kakak. Sebentar lagi kakak juga akan mencari kontrakan baru. Sekarang, kakak memang ingin menyenangkanmu. Memangnya gaji kakak di yayasan cukup? Kalau tidak cukup, tidak mungkin selama ini kita bisa bertahan sampai sekarang. Aku tetap bisa menyekolahkanmu, memberikan uang jajan untukmu. Apa itu tidak cukup membuktikan? Kakak pasti punya pekerjaan selain mengajar di yayasan. Reta kembali terdiam. Ia merasa adiknya sedang mencurigainya. Maksud kamu apa sih? Kakak tidak paham dengan kelakuanmu sekarang. Sudah sulit dihubungi. Marah-marah saat dijenguk begini. Apa kakak punya salah padamu? Seolah kamu sedang jijik dengan kakakmu sendiri. Ia kecewa. Padahal saat ini perasaannya sedang sangat sedih setelah mengundurkan diri dari yayasan. Ia ingin mengunjungi adiknya untuk berbagi keluh kesah. Berharap ada orang yang mau mengerti dirinya. Bukannya sambutan baik. Edis justru kesal dengan kedatangannya. Jawab dulu. Kakak sebenarnya punya pekerjaan lain atau tidak? Tentu saja tidak, Edis. Kakak hanya bekerja sebagai pengajar di yayasan. Lalu ini apa? Edis memberikan foto yang didapatkan dari Lova kepada kakaknya. Reta shock. Sekali lagi ia harus menerima kenyataan bahwa foto-foto dirinya saat bekerja di Klam tersebar kepada orang lain. Sebelumnya ibu Jihan yang mendapatkannya. Sekarang giliran adiknya sendiri yang mengetahui tentang foto-foto itu. Dari mana kamu mendapatkan foto-foto ini? Reta rasanya langsung lemas. Bukankah itu tidak penting? Aku hanya ingin kakak menjawab. Apa foto-foto itu benar? Selama ini kakak bekerja di Klam malam? Atau memang kakak suka jual diri? Plak. Satu tamparan keras diberikan Reta kepada adiknya. Ucapan Edis sangat menyakiti perasaannya. Seburuk apapun hal yang pernah dilakukannya, ia berharap adiknya bisa sedikit mengerti tentang posisinya. Jadi benar, ya? Edis memegangi pipi yang ditampar kakaknya. Ya, itu memang benar. Kakakmu memang selama ini bekerja di Klam malam demi mendapatkan uang. Bagaimana mungkin kita bisa bertahan hidup kalau aku tidak bekerja siang malam? Apalagi saat memiliki seorang ayah yang tidak bekerja, hobi minum, judi, dan berhutang pada tentenir.
Dari mana coba kalau kakak tidak melakukan pekerjaan ganda? Mata Reta berkaca-kaca seakan ingin menangis. Kakak juga sudah berusaha menjauhi pekerjaan itu. Namun tidak ada solusi selain bekerja di sana. Meskipun begitu, kakak juga tidak serendah yang kamu pikirkan untuk mudah menjual diri. Makanya kamu belajar yang rajin. Jadi anak sepintar mungkin. Jangan sampai nasibmu sama seperti kakakmu yang bodoh ini. Kakak mau pulang sekarang. Rasanya sedih sekali dimusuhi oleh adik sendiri. Ini ada uang untuk jatahmu 1 bulan. Kalau kamu memang tidak menyukai barang-barang pemberian kakak, kamu bisa membuang atau membakarnya. Reta meninggalkan barang-barang untuk Edis begitu saja. Ia berlari pergi meninggalkan adiknya sambil berderai air mata. Hari ini rasanya ia ingin menangis sekencang mungkin meratapi takdirnya. Edis mengalami hal yang sama. Ia langsung menangis setelah kakaknya pergi. Ia merasa sebagai seorang adik yang tidak tahu diri karena berani memarahi kakak yang selama ini merawatnya, menggantikan peran orang tuanya. Kakaknya mungkin salah, pekerjaannya mungkin hina, namun kasih sayangnya kepada adik benar-benar tulus dan mulia. Reta tipe kakak yang sangat mengutamakan adiknya. Ia lebih memilih kelaparan asal adiknya bisa makan. Tidak seharusnya ia marah-marah seperti tadi. Edis, kamu kenapa? Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Edis mendongakkan kepalanya. Menyadari orang yang saat ini sedang berdiri di hadapannya adalah Angga. Ia langsung mengusap air matanya. Angga merendahkan badan agar sejajar dengan Edis. Ada masalah apa? Tanya Angga khawatir. Meskipun Edis sudah pernah menolak perasaannya, namun ia tidak bisa begitu saja mengabaikan wanita yang dipedulikannya. Aku tidak apa-apa. Kak Angga sudah boleh pergi. Tegas Edis. Ia tidak ingin menambah masalah dengan Lova jika ada yang melihatnya bersama Angga. Edis. Angga mencoba memegang pundak Edis, namun tangannya ditepis. Kamu sebenarnya sedang mencari musuh atau bagaimana? Aku tahu kamu sudah menolak perasaanku. Tapi apa tidak bisa kita saling peduli sebagai kakak kelas dan adik kelas? Tidak bisa, tegas Edis. Angga terkekeh dengan jawaban Edis. Kamu jahat, ya. Aku sudah cukup terluka dengan penolakanmu. Kalau boleh jujur, hatiku juga masih sakit namun ingin berusaha menerima keputusanmu tidak menerima perasaanku. Raut wajahnya terlihat kecewa. Aku tidak bisa untuk tidak peduli padamu. Tolong, jangan peduli padaku. Sekali lagi Edis mengatakan keteguhannya untuk tidak ingin dekat, bertemu, atau berhubungan dengan Angga. Beri alasan yang jelas agar aku bisa menerimanya. Jangan hanya bisa menghindar terus dariku. Alasan apa yang Kak Angga mau? Aku sudah bilang tidak menyukai kakak. Kita masih bisa berteman. Aku tidak kuat kalau harus berhadapan dengan seluruh murid perempuan di sini hanya karena berteman dengan Kak Angga. Edis membenahi barang-barangnya. Ia berniat segera membawanya ke dalam kamar sebelum ada yang memergokinya dengan Angga. Sekali lagi Angga mencegah tangannya. Kamu begitu peduli dengan perasaan orang lain. Apa kamu juga tidak bisa memikirkan perasaanku? Maaf, Kak. Aku hanya ingin menjalani hari-hari sekolahku dengan tenang. Dekat dengan Kak Angga akan membuat aku jadi pusat perhatian. Dan aku tidak suka jadi pusat perhatian. Akhirnya Angga mau melepaskan tangan Edis, membiarkannya pergi. Ia selalu berpikir apa kurangnya dia sampai Edis menolaknya. Mas Bara jadi pulang hari ini? Tanya Reta lewat sambungan telepon. Jadi, kamu sudah beres pindah ke apartemen, kan? Iya, Mas. Aku sudah memindahkan semua barang ke apartemen.
Bara memberikan salah satu apartemen miliknya kepada Reta. Ia ingin kekasihnya tinggal di tempat yang lebih layak dan nyaman. Apalagi setelah tahu jika ternyata Reta telah dikeluarkan dari yayasan. Tentu saja bukan Reta yang bercerita. Bara tahu dari cerita putranya sendiri yang kembali menyuruhnya cepat pulang karena guru kesayangannya tidak mengajar lagi di sekolah. Seperti sebelumnya, Kenzo juga mogok sekolah lagi karena Miss Reta. Reta telah menceritakan semua yang menimpanya, termasuk foto-foto dirinya yang tersebar saat bekerja di klub malam. Awalnya ia kira Bara akan marah, namun ternyata lelaki itu bisa memahami kondisinya. Bara sampai menyarankannya untuk pindah ke apartemen agar kekasihnya tidak perlu lagi tinggal di lingkungan yang sudah dicap negatif. Sebenarnya aku sudah sangat ingin bertemu denganmu. Tapi, besok masih ada urusan yang harus aku selesaikan. Mungkin lusa baru aku menemuimu. Iya, Mas. Kapan saja Mas bisa menemuiku. Yang penting hati-hati di perjalanan pulang. Hahaha. Aku serasa sedang dinantikan oleh istriku di rumah. Jadi tidak sabar untuk menikahimu. Ucapan Bara membuat wajah Reta bersemu merah. Kamu juga tidak perlu lagi bekerja di klub. Pakai saja kartu kredit yang aku berikan. Semua kebutuhanmu dan adikmu aku yang akan menanggungnya. Terima kasih, Mas. Awalnya Reta ingin menolak kebaikan hati Bara. Ia sangat sungkan menerima pertolongan yang selalu Bara berikan kepadanya. Rasanya ia sedang hidup sebagai benalu pada kehidupan orang lain. Akan tetapi, mengingat kembali betapa sakitnya direndahkan oleh orang-orang hanya karena ia miskin, membuat Reta tak peduli lagi dengan penilaian orang. Lagi pula, bukan maunya mendapatkan segala kemewahan tersebut. Bara yang sukarela memberikan padanya. Ia juga teringat dengan perkataan adiknya waktu itu. Adiknya merendahkan dia karena bekerja di klub malam. Menjadi istri Bara mungkin pasti baik daripada tetap bekerja di klub malam. Mas, aku pergi ke kontrakan Tiur dulu, ya? Mau apa? Mau membawa hadiah sekaligus mengucapkan terima kasih. Meskipun sebentar, dia pernah aku repotkan. Setidaknya aku harus berkunjung. Oh, oke. Asal kamu tidak tinggal lagi di sana tidak apa-apa. Hanya sebentar kok, Mas. Kalau begitu hati-hati di jalan. Iya, Mas juga. I love you. I love you too. Reta mengakhiri telepon di antara mereka. Ia menenteng sebuah paperback berisi ponsel yang harganya lumayan mahal. Ponsel itu akan ia berikan kepada Tiur yang telah banyak membantunya. Reta membenarkan letak masker di wajahnya. Ia memarkirkan motor di area bawah seperti biasa. Penjaga di kontrakan Tiur sudah mengenali Reta, jadi ia hanya perlu naik ke lantai 3 untuk bertemu dengan Tiur. Sayangnya dia sudah keluar dari kontramanku. Apa? Ah, tidak. Tidak seperti itu. Dari arah depan kontrakan Tiur, Reta mendengar suara temannya seperti sedang menelepon seseorang. Katanya dia sudah berpacaran dengan CEO kaya. Bayangkan saja, orangnya Pak Bara, bukan main-main. Mendengar nama Bara disebut, Reta langsung merasa sedang membicarakan tentang dirinya. Ingin rasanya ia langsung masuk tanpa peduli dengan ucapan Tiur. Aku sih tidak yakin kalau Pak Bara mau dengan wanita seperti itu. Tapi, kalau sekedar menyewanya sebagai pemuas N4FU selama beberapa hari, itu masih bisa ditema akal. Orang seperti Pak Bara tidak mungkin serius dengan wanita biasa, apalagi dilihat dari asal-usul keluarganya juga parah. Ucapan Tiur semakin tidak enak didengar. Pak Bara itu sebenarnya hanya kesepian karena ditinggal istri pertamanya. Kebetulan saja temanku datang di saat yang tepat.
Kalau saja aku yang menerima tawaran pekerjaan itu, mungkin sekarang aku yang selalu ada dalam pelukan Pak Bara. Reta mengepalkan tangannya. Ucapan Tiur yang tam sengaja ia dengar sangat menyakitkan. Padahal ia sudah menganggap Tiur seperti keluarga sendiri. Namun wanita itu justru menjelek-jelekkan dirinya di belakang. Sekalipun hubungan Bara dan dirinya tidak tulus, itu juga bukan urusan Tiur. Bara mungkin butuh kehangatan wanita sementara Reta butuh uang. Wajar jika keduanya saling menguntungkan. Tiur terdengar memendam rasa iri kepada dirinya. Seakan Tiur menyesali akan keputusannya membantu Reta waktu itu. Aku yang telah menyebarkan foto-fotonya ke yayasan tempatnya mengajar dan sekolah adiknya. Jiwa Reta seakan baru saja terpukul oleh batu yang sangat besar. Ia mendengarkan sendiri Tiur mengaku sebagai orang yang menyebarkan foto-foto *3**1-nya. Teman yang sangat dipercayai dan telah dianggap saudara ternyata sangat mudah menipunya. Ayahnya itu pemabuk dan penjudi. Kamu pasti gampang menekan dia agar mau patuh. Brak. Reta membuka kasar pintu kontrakan Tiur. Membuat pemilik kontrakan itu langsung mematung tak bisa berkata-kata. Ah, Reta, ternyata kamu datang. Tiur langsung salah tingkah dengan kehadiran Reta. Ia tak ada persiapan apapun untuk menyambut kedatangan Reta. Apalagi raut wajah Reta merah padam menahan amarah. Kamu jangan salah paham, Reta. Tadi aku sedang tidak membahasmu. Kenapa kamu tega menyebarkan foto-fotoku, Tiur? Tanya Reta dengan tatapan tajamnya. Tiur tertawa kecil. Kamu bicara apa sih? Aku sama sekali tidak ada kaitannya dengan kejadian itu. Tiur terus mengelak. Jangan mengelak. Aku sudah dengar semuanya. Teriak Reta. Ia melemparkan kotak hadiah yang hendak diberikan kepada Tiur. Tiur melihat kotak ponsel mahal yang sangat diidam-idamkannya. Muncul rasa kesal yang datang tiba-tiba saat menyadari bahwa kini Reta bisa mendapatkan apapun karena menjalin hubungan dengan Bara. Tiur menunjukkan senyuman mengejeknya. Memang aku yang menyebarkan foto-foto itu, ucap Tiur ringan. Kenapa? Reta sangat ingin mendengarkan alasan dari sisi orangnya langsung. Ia masih kecewa dan tidak menyangka jika sahabatnya tega melakukan perbuatan tersebut. Masih berani bertanya mengapa? Aku yang selama ini bekerja keras dari satu lelaki ke lelaki lain tapi kamu merampas hoki seumur hidupku untuk bertemu dengan Bara. Apa? Reta sungguh tidak paham dengan alasan yang Tiur kemukakan. Kamu sendiri yang katanya malas pergi keluar kota sampai dengan senang hati menyuruhku menggantikanmu. Ia merasa tidak bersalah. Tiur merenungi sebentar kata-kata Reta. Memang, semua berawal dari salahnya. Ia mungkin hanya iri saja melihat sahabat baiknya justru mendapatkan keberuntungan di saat-saat yang dirinya sedang terpuruk karena kurang laris di antara lelaki yang menyewanya. Lebih baik kamu pergi sekarang. Aku sedang tidak ingin berbicaraan apapun, usir Tiur. Baiklah. Aku kemari memang hanya untuk memberikan ini sebagai rasa terima kasih.